Oke, tes 1, 2, 3. Apakah suaranya bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Bapak. Bisa. Sudah pukul 1 nggih, kita mulai saja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pelatihan ini ya, mungkin teman-teman Bapak Ibu boleh yang open kamera ya. Kalau misalnya repot ya bukan masalah, tidak pakai open kamera. Bagaimana kabarnya Pak Fuad? Sehat Pak Fuad ya? Iya, suaranya masih kecil. Baik Bapak Ibu, santai ya. Kita santai sambil belajar ya. Ini memang jam-jamnya rawan ya, jam 1. Ya, mungkin ya posisi di jalan Pak Vendika ya. Pak Roni ya. Ini teman-teman dari pendaftar itu
Kemarin lumayan sih, banyak. Hampir 80, kurang lebih 80. Ini dari teman-teman di Kabupaten Sidoarjo ya, dari teman Kabupaten Sidoarjo. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pertemuan pertama ya. Pertama kali ini ya, mungkin dari teman-teman yang sudah ikut pelatihan coding AI. Nah, ini termasuk Pak Fuad. Nah, teman-teman kemarin dari teman KKG juga, ada Pak Roni di sini. Mungkin yang lain ada juga dari Bu Guru Penggerak, termasuk ada Bu Lulu. Nah, di sini ada Bu Lulu Farida. Ada Bu Prita. Nah, ini coba dibuka kameranya ini Bapak Ibu, kita kenalan dulu lah. Santai dulu ya. Sebelum kita pelatihan mungkin ini sedikit sedikit kenalan lah Bapak Ibu ya. Nggak usah langsung materi ya. Nanti materinya sambil dibaca sendiri ya, mandiri enggak apa-apa. Mungkin dari siapa ini ya? Bu Hana Khair. Nah, mungkin bisa diperkenalkan. Perkenalan, mungkin nama, sekolah di mana, domisili. Oke, ini mungkin belum di tempat ya. Ada Pak Muhammad Dimyati Khalil. Oke, nggak ada. Oh, ini Pak Roni di jalan ini Mas Yan. Santai Pak Roni. Iya Pak, ngapunten. Kalian nyopir Pak. Iya. Posisi di tol. Di tol. Siap menyimak. Wah, belum keluar tol ya? Baru masuk Pak. Oke, ada Bu Lulu Farida, silakan Bu Lulu. Nah, ini guru penggerak. Guru penggerak ini. Matur suwun Bapak. Monggo. Kenalan nama, sekolahnya di mana, domisilinya di mana? Perkenalkan nama saya Bu Lulu. Saya dari asalnya SMP 53. Kalau domisilinya di Dusun Bibis Beton, Gresik. Dari Gresik ya. Oke. Pak Roni bisa perkenalan apa hanya menyimak saja? Nyimak aja Pak Pen, ini fokus di jalan soalnya. Oke. Lanjut. Siap mendengarkan. Iya, ada Bu Putri Firda. Ini ada enggak ini? Bu Putri, monggo. Bu Putri ada? Oke, kalau enggak ada Bu Miming. Oke, ini mungkin enggak ada. Sekarang Bu Afi. Monggo Bu Afi. Bu Afi Listiana Sari. Hadir Pak, Bu Miming. Oh, nggih, Bu Miming monggo. Perkenalan nama, sekolah, domisili ten pundi? Ya, perkenalkan nama saya Miming Nurhayuma. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Wonoayu Sidoarjo. SMP 2 Wonoayu. Oke, berarti ya ada dari SD, SMP, SMA juga ini nggih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Miming. Berikutnya Bu Afi. Bu Afi. Oh nggih, Bu Miming ngajar apa ini Bu Miming? SMP. Bimbingan konseling, Pak. BK ya. Oke, BK. BK berarti kenal sama Bu Yuniar. Nggih, Tepang. Tepang nggih Bu Yuniar. Dulu ketua nggih, ketua MJMP-nya nggih. BK. Oke, berikutnya Bu Afi.
Bu Afi silakan, Bu Afi Listiana Sari. Mic-nya masih di mute. Mic-nya masih di mute. Suaranya kurang jelas ya ini ya. Apa mic saya ini yang Jelas kok Bapak suaranya. oh jelas. Nggih. Saya nggak keluar ya suaranya. Kalau saya suaranya keluar, Bu. Keluar Bapak, terdengar kok. Oh, Bu Afi yang iya, Bu Afi ya. Iya, yang Bu Afi yang nggak dengar ya suaranya ya. Nggih Pak, nggak ada dua suara kalau Bu Afinya. Nggih, enggak apa-apa, Bu Afi. Mungkin ada kendala jaringan mungkin nggih. Baik, berikutnya di sini ada Pak Fuad. Monggo Pak Fuad. Masih di mute Pak Fuad. Mute. Cek. Ya. Masuk suara nggih. Perkenalkan saya Fuad dari Sukodono Al Husna ini. Mohon arahannya, mohon bantuannya karena masih guru magang. Insya Allah lancar ini dibimbing dengan Pak Vendika secara langsung. Mohon arahannya suhu. Oke, terima kasih Pak Fuad dari Sukodono. Oke. Al-Husaini nggih. Oke, berikutnya ada Pak Asang Dera. Monggo Pak Asang. Pak Asang Dera Yandi. Oke, hilang. Ada Bu Wahyu, monggo Bu Wahyu. Nggih, terima kasih Pak Vendika. Nggih. Perkenalkan saya Wahyu Nurihayani, biasanya dipanggil Bu Nuri, Pak. Nggih. Tetangga sendiri dari SD Muhammadiyah 1 Taman, Pak. Oh, Vendika. SD Muhammadiyah. Oh, nggih. Nggih. Matur nuwun, mohon bimbingannya nggih Pak Vendika. Ya, kita belajar bareng-bareng nggih, Bu. Siap, nggih, matur nuwun. Sambil disiapkan cemilannya, makanannya nggih. Ini karena jam-jam siang ya. Oke, terakhir ada Pak Sobur Marzuk. Nah, ada Pak Sobur. Silakan Pak Sobur. Cek, suara saya terdengar, Pak? Oke, masuk, sampun. Alhamdulillah, perkenalkan Bapak-Ibu sekalian. Saya Sobur Marzuk dari SDIT Insan Kamil Sidoarjo. SDIT mana Pak? Insan Kamil. Insan Kamil. Oke, Insan Kamil. Boleh. Terima kasih bisa bergabung dengan Bapak-Ibu sekalian belajar bersama. Iya. Arahannya. Ya, kita belajar bersama. Ini ada teman-teman yang lulusan pelatihan coding AI ini nggih, ada Pak Fuad itu nggih. Nah, ada AI, ada yang ahli coding di sini Bapak Ibu. Ini ada Bu Lulu Farida nggih. CGP Surabaya dulu. Nah, sekarang fokus di aplikasi Scratch ya gitu ya Bu Lulu ya. Nggih Bapak. Oke. Ada juga Bu Prita ini. Nah, ini Bu Prita CGP juga, guru penggerak sekarang nggih. Baik Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mungkin ini teman-teman bisa cross check di Classroom nggih. Di Classroom. Sebentar. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, waktu awal di pendaftaran ya, itu sudah terlihat Bapak Ibu yang Classroom-nya? Oke, sudah terlihat mboten?
Saya ulang lagi. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Classroom. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang kalau saya sih mesti kalau ada pelatihan apapun ngisi di mana, itu mesti ada saya buatkan classroom lah, paling enggak minim satu tugas yang mudah, satu tugas yang mudah. Di link pendaftaran itu saya sudah tautkan di WA group, WA group sama WA Classroom, sama juga WA Google Meet ya. Nah, di situ nanti saya sudah sematkan di Classroom itu ini Bapak Ibu Google Meet-nya, Google Meet. Mungkin Bapak Ibu sudah gabung apa belum ya di sini? Soalnya ini masih 37 siswa. Kalau di pendaftarannya itu hampir 80. Hampir 80 kemarin itu saya cek, hampir 80. Nah, yang masih gabung di Classroom-nya ini masih kurang lebih 37 siswa, Ya, mungkin teman-teman repot, Nah, fungsinya apa Classroom di sini Bapak Ibu? Nanti di setiap pelatihan memang saya selalu pakai Classroom lah. Yang paling mudah harus ada LMS, Learning Management System-nya, Nah, Bapak Ibu di sini nanti bisa lihat PPT yang nanti saya share itu Bapak Ibu, presentasinya, kemudian materi, kemudian ada penugasan, satu penugasan, Bapak Ibu. Saya kira ini salah satu lah modul ajar yang paling mudah. Misalnya Bapak Ibu nanti membuat soal ulangan boleh, tidak apa-apa, kuis boleh. Tapi yang perlu kita standarkan di sini mungkin modul ajar berbasis pembelajaran mendalam. Kemudian terakhir nanti Bapak Ibu saya minta nyuwun untuk bisa mengisi daftar hadir. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya kegiatan ini itu salah satu Bapak Ibu, salah satu tugas dari Gemini Academy bahasanya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, terakhirnya ada kegiatan ujian untuk internasional sih sebenarnya, ujian Google Certified Educator, Gemini Certified Educator itu sudah saya tempuh kemarin. Jadi paling enggak sebelum saya ini bahasanya itu pengimbasan Bapak Ibu ya. Jadi Revo Google, Revo itu adalah mitra, mitra dari Google bekerjasama dengan Kemendikdasmen gitu, mengadakan pelatihan namanya Gemini Academy. Nah, kemarin saya sudah ujian untuk yang Google-nya, jadi sertifikatnya sertifikat internasional Bapak Ibu. Jadi Gemini Certified Educator itu berlakunya expirednya sampai 3 tahun. Kalau sudah habis bisa diperpanjang Bapak Ibu. Nah, kali ini Bapak Ibu saya istilahnya kemarin sudah mengadakan pelatihan juga teman-teman dari SD Jabon. Terakhir itu SD Jabon 1, Panggrik Jabon itu sama dua sekolah. Terus terakhir kemarin itu di SMK N13. Nah, punyanya Bu siapa itu? Bu Ila gitu ya. Bu Laila gitu. Nah, SMK 13 Surabaya.
Ya, kita mengadakan pelatihan di sana, termasuk Gemini, ketambahan juga background AI, Bapak Ibu saya tambahi, sekaligus salah satu implementasi di pembelajaran mendalam, itu yang ditautkan pada kerangka pembelajaran yang penggunaan platform digital. Nah, macam-macam Bapak Ibu, di platform digital Bapak Ibu bisa menggunakan termasuk platform ini, ya. Termasuk coding. Nah, kalau yang Bu Lulu Farida itu di sini ahlinya ini, masternya coding Scratch ini Bapak Ibu, nah itu bisa dilakukan untuk penggabungan di kerangka pembelajaran, yaitu di penggunaan platform digital. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk presentasinya Bapak Ibu. Ya, ini sudah 29 gitu. Oke. Nah, untuk AI-nya Bapak Ibu, kecerdasan artifisial di sini. Jadi kita fokus pada Gemini, kita pakai menggunakan bahasa Gemini, karena ada yang menggunakan bahasanya, ada yang menggunakan bahasa Gemini gitu ya. Nah, kita sepakat untuk menggunakan bahasa Gemini gitu ya, biar lebih mudah. Untuk mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI. Nah, Gemini itu Bapak Ibu salah satu. Gemini itu adalah salah satu pembelajaran yang berbasis AI, kecerdasan artifisial. AI itu kecerdasan artificial intelligence. Nah, kalau sekarang lagi booming Bapak Ibu ya. Jadi awal memang kita itu sudah banyak sebelum ada kebijakan terkait coding AI, ya, kita samakan gitu, coding AI, karena memang ini kebijakan dari pemerintah. Ya. Kenapa kita harus belajar AI? Sekarang ke AI-nya ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus belajar AI? Ayo monggo bisa langsung dijawab Bapak Ibu sebelum kita membahas yang lain nanti penggunaan Gemini-nya. Kenapa kita harus menggunakan AI? Karena ini fokus kita di boomingnya, lagi tren-trennya AI Bapak Ibu. Bukan Gemini-nya Bapak Ibu ya. Secara umum, kenapa kita harus menggunakan AI? Atau kita harus belajar, memang harus belajar AI. Monggo. Siapa Bapak Ibu? Silakan yang mau berbagi di sini. Monggo. Mungkin Pak Fuad. Silakan Pak Fuad. 2 minggu yang lalu beli smartphone yang baru. Oke. Nah, kalau nggak install WA ya dikira kolot Pak sama anak-anak. Sudah nggak zamannya pakai SMS. Paling ya coding ya semacam itu. Kalau kita nggak belajar coding nanti ketinggalan. Nanti ketinggalan ya. Harus di upgrade ya. Ini siapa ini? Pak Agung Setiawan. Pak Agung Setiawan, karena sudah zamannya, karena lebih cepat, bisa sebagai referensi dan lain-lain. Oke. Ada lagi? Mungkin Bu Afi mungkin bisa sharing. Teman-teman ini kenapa? Ya, Assalamualaikum Pak. Nah, ini suaranya, Pak, Pak. Suaranya keluar ini Bu Afi. Oh, ya, alhamdulillah ya Pak. Perkenalan dulu Bu Afi, dari mana? Belum tadi. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf tadi sedikit ada gangguan Pak Pendika. Perkenalkan saya Bu Afi dari tetangga sendiri juga, sama-sama Bu Ayu tadi dari SD Muhammadiyah 2 Taman. Oke. Pak Pendika. Oke. Ketemu lagi Pak Pendika, Derek Perso.
belajar lagi sama jenengan. Matur suwun. Alhamdulillah, nggih. Coba Pak Pendika, saya. Oh, sebentar Pak Roni. Sebentar, Bu Afi sudah, Bu Afi? Nggih. Sampun. Perkenalan mawon napa dos pundi? Iya. Pangapunten. Nggih, mungkin kenapa kita harus belajar AI, belajar kecerdasan artifisial. Nggih, mungkin nggak jauh beda seperti yang sampun disampaikan sama Pak Fuad tadi, supaya kita tidak ketinggalan juga, nggak apa ya, ya itu mungkin kurang lebihnya tidak ketinggalan, kita nggak harus bisa bersaing biarpun sama anak yang lebih muda. Kurang lebihnya seperti itu Pak, biar kita nggak kolaps. Oh gitu ya. Kasarannya gitu, mungkin seperti itu nggih, matur Bu suwun. Afi ini kan masih umur 24 gitu toh? Aduh, mboten Pak. Sudah tua. Oh, sudah tua. Oh, kan masih umur 25 gitu toh, 25, 26. Udah kepala 4 lebih, Pak. Oh, oke, alhamdulillah. Monggo Pak Roni. Tadi pengen sharing teman-teman. Pak Roni. Itu Pak, cuman sharing aja. Kenapa kita harus mempelajari atau belajar AI secara umum? Pada dasarnya kan AI ini mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan jadi lebih mudah, jadi lebih cepat. Jadi AI ini bisa membantu manusia modern untuk mengerjakan segala sesuatu untuk menjadi lebih mudah, khususnya kita sebagai guru. Gitu Pak Pendika. Iya. Berarti saya tangkap semuanya untuk mempermudah pekerjaan. Oke, Mbak Sayyidatul Munifa. Bu Sayyidatul Munifa. Monggo, silakan. Nggih, Bu Sayyidatul, silakan Bu. Tadi raise hand. Oke. Gimana? Bu Sayyidatul? Tidak ada? Ini saya bacakan, nggih. Ini Bu Lulu akan mempermudah pekerjaan dan hampir semua sektor sudah menggunakan AI. Jadi kalau tidak upgrade pengetahuan akan terkendala aktivitas. Ini nggih. Ini Bu Lulu ini nggih. Ini pernyataannya Bu Lulu. Usulannya. Oh ya, baik, berarti tidak ada nggih Bu Idatul nggih. Tadi resensanya nggih. Mungkin Bu Nur Khotimah. Silakan Bu Nur Khotimah. Sekalian perkenalan. Tadi kan belum nggih. Ya, assalamualaikum Pak Pendika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Nur Khotimah. Sama dengan Bu Afi, guru dari SD Muhammadiyah 2 Taman. Oh, tanggo dhewe berarti nggih. Nggih. Iya. Menurut saya, kenapa kita harus belajar AI? Karena dengan AI kita bisa mengetahui apa yang bisa kita ketahui, mempermudah juga pekerjaan kita. Ketika kita mendapatkan pertanyaan siswa-siswa yang kritis, kita juga bisa langsung searching ke situ, Pak. Gitu ya. Jadi banyak yang siswa kritis sekarang ya, Bu ya? Iya. Kemudian untuk membuat modul ajar, materi, kita juga bisa dibantu dengan AI supaya lebih cepat dan tepat. Lebih cepat dan tepat gitu ya. Itu yang diminta sekarang, cepat
Wis cepet kudu bener. Terima kasih, Pak. Nggih. Baik, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada tambahan? Nah, ini Bu Fatma Samsiah. Mungkin silakan Bu Fatma. Mungkin mau langsung open kamera. Silakan sambil berkenalan. Tadi kan belum berkenalan, nggih. Bu Fatma Samsiah. Nah, silakan, monggo. Bu Fatma, nggih. Monggo Bu Fatma, sekalian berkenalan. Iya Pak, terima kasih. Sudah terdengar Pak? Sampun Bu. Nggih, nama saya Fatma Samsia, saya dari SDN Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Bapak. Kalanganyar Sedati, wah, Sedati. ini nggih. Nah, nggih. Tambah wakeh ini Pak. Dekat dengan Tambak, iya. Mbak, nggih Kalanganyar, mancing bandeng nggih Bu. Tempat pemancingan Pak. Dekat Oke. dengan tempat pemancingan. Oke, nggih. Silakan Bu. Kenapa menggunakan AI ya Pak? Karena dengan AI itu kita siap berinovasi dan berkarya serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, sekarang ini zamannya zaman AI semua Pak, zaman serba cepat. Jadi kita harus bisa bekerja secara cepat, tepat, dan menyenangkan. Oke. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik tentunya. Iya, disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Iya, kebutuhannya pembelajarannya apa nih? Karena terkait kita ini kan pembelajaran yang inovatif. Ini menarik sekali ini Pak Sobur. Nah, sekarang coba nggih Pak Sobur. Silakan Pak Sobur. Mungkin Pak Sobur. Silakan ya. Silakan Pak Sobur. Ya, terima kasih Pak Vendika. J. Tadi saya kok mencoba menggunakan AI juga ya. Salah satu yang saya garis bawah itu kan yang selama ini mengkhawatirkan bagi kita adalah jangan-jangan AI ini akan menggantikan manusia. Itu yang selama ini kekhawatiran. Tapi ternyata AI menjawab. AI tidak menggantikan manusia, tapi menjadi alat bantu. Itu jawabannya dari AI ya Pak ya? Iya, jawaban dari AI-nya. Jadi semua keputusan, ide, bahkan kontrol pun semua manusia yang kontrol, bukan dikontrol oleh AI. Begitu Pak Mendika. Nah, itu tepat sekali, jawabannya bagus sekali. Ini kita tanya AI juga menjawab. Betul. Jadi memang secara garis besar AI itu memberikan kita solusi jalan tol Bapak Ibu, jalur cepat tanpa kita mikir, tetapi dengan perintah yang tepat, lengkap, akurat, maka hasilnya itu akan baik juga, tepat. Tetapi di balik itu semua Bapak Ibu, artinya kita sudah diberikan banyak fasilitas gitu ya, fasilitas semua, semua apa yang Bapak Ibu pegang, HP, gadget sekarang itu sudah terfasilitasi apa termasuk nanti kita belajar ini Bapak Ibu, termasuk fasilitas apa, nah, nanti kita explore ya Bapak Ibu di Gemini. AI itu Bapak Ibu di awal memang betul, kenapa saya tanya seperti ini, biar Bapak Ibu punya garis besarnya, punya garis besar kenapa kita harus belajar AI. Tadi teman-teman sudah banyak yang menjawab, mempercepat, kemudian ada tantangan zaman, harus mengikuti zaman, tugas kita itu harus cepat, tepat, kemudian bisa menjawab teman-teman adik-adik yang berpikir kritis gitu ya. Nah, yang terakhir, ada di dunia usaha sudah menggunakan itu Bapak Ibu. AI itu sudah banyak digunakan dalam dunia usaha. Nah, ditutup dengan Pak Sobur tadi, benar. AI itu tidak akan menggantikan manusia Bapak Ibu. Selamanya tidak akan menggantikan manusia. Karena AI itu inputnya dari kita Bapak Ibu.
entry datanya kita yang mengentry. Nah, Bapak Ibu, lah AI itu datanya, entry datanya itu kan seluruh aksesnya kan di seluruh dunia Bapak Ibu. Otomatis ya memang dia mengaksesnya di apa yang kita akses. Tetapi secara manusiawi tetap kita yang berperan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai kita tergantikan dengan AI. Baik Bapak Ibu, itu inti dari pembelajaran AI itu, baik AI jenengan pakai Gemini, pakai ChatGPT, pakai Meta AI, Perplexity dan lain-lain Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu harus pintar-pintar menggunakan AI itu sebagai alat bantu. Betul. Salah satu tools. Nah, Gemini termasuk salah satu alat bantu itu Bapak Ibu. Di samping ChatGPT apa-apa dan lain itu nggih. Nah, saya tambahkan lagi Bapak Ibu. Yang terpenting itu etika dan tanggung jawab. Nah, nanti kita akan belajar di situ Bapak Ibu. Saya sepilkan nggih. Jadi inti besarnya itu Bapak Ibu etika dan tanggung jawab penggunaan kalau jenengan sebagai pendidik, tenaga kependidikan harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Etikanya dibuat seperti itu. Apa hasil karya itu kalau dibuat referensi atau daftar pustaka. Jadi kalau jenengan membuat artikel jurnal ya harus kutipannya Bapak Ibu ya harus sertakan kutipannya AI yang membuat Bapak Ibu nggih. Boten jenengan yang membuat. Nah, kalau jenengan yang ngutip berarti harus diparafrase, harus diubah. Nah, kutipan itu jenengan parafrase. Jadi biar Bapak Ibu yang menjadi kalimat utamanya. Jadi ini hasil dari pemikiran saya, dari sekian-sekian referensi. Nah, termasuk ini nanti ada fitur deep research. Nah, penelitian mendalam itu akan diberikan banyak artikel-artikel sejumlah penelitian-penelitian Bapak Ibu di situ, okay? Banyak Bapak Ibu nanti ada image, ada juga pembelajaran terpadu, tematik, ada kanvas juga Bapak Ibu, ya. Termasuk yang tadi membuat pembelajaran yang berkreasi. Nah, nanti ada yang namanya kanvas Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ya. Ini pengantar umum privasi keamanan dan ketersediaan Google AI. Nah, ini salah satunya nanti Bapak Ibu, Gemini for Education, ini yang kita miliki sekarang Bapak Ibu, edisi gratis. Jadi ada juga yang edisi berbayar Bapak Ibu. Nah, ini kalau berbayar nanti Bapak Ibu bisa riset cari yang Google AI Pro Bapak Ibu ya. Nanti ada Bapak Ibu berbayar berapa itu ya, per bulan atau per tahun. Ada Gemini for Education sama Notebook LM Bapak Ibu ya. Nanti kalau sampai masih waktunya masih ada, kita bisa bahas untuk Notebook LM. Gemini for Education kita yang sering kita pakai, kita pakai yang pakai akun belajar.id. Untuk pelatihan ini Bapak Ibu, ini membangun literasi AI dengan Gemini. Jadi kita fokus pada AI untuk yang Gemini. Kemudian penggunaan Gemini dan alat AI lainnya dengan aman dan tanggung jawab. Kemudian menjelajahi peluang dan tantangan integrasi AI untuk pendidikan dan mentransformasi pembelajaran dengan AI. Nah ini Bapak Ibu kurang lebih seperti ini. Perkenalan AI dengan aman dan tanggung jawab, ini Bapak Ibu yang perlu ditekankan. Menggunakan AI dengan aman dan tanggung jawab. Berkenalan dengan Gemini dan praktek baik menggunakan prompt. Nah, prompt ini instruction, perintahnya apa gitu. Kemudian 10 cara mentransformasi pembelajaran dengan Gemini.
kemudian ulasan dan refleksi program. Nah, ini Bapak Ibu, AI sendiri itu adalah apa? Ilmu yang mengajarkan mesin, robot Bapak Ibu untuk meniru perilaku cerdas manusia. Kecerdasan artifisial. Jadi semacam ilmu mengajarkan robot untuk meniru. Jadi meniru. Nah, meniru kan robot Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa 100% sama dengan manusia kan gitu. Nah, sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan pemrograman komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, ini mainnya Bapak Ibu, mainnya di coding Bapak Ibu. Coding salah satu di kecerdasan artifisial itu berpikir komputasional, termasuk di alur pemrograman ada entry data yang dimasukkan, kemudian diproses, baru outputnya seperti apa. Nah, ini untuk memahami jenis AI Bapak Ibu. Di sini ada machine learning, ya. Kemudian large language model. Ini kalau machine learning ini sistem yang melibatkan mesin yang dilatih untuk belajar secara mandiri dari kumpulan data. Kemudian sistem dapat berkembang tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas baru. Ini sudah didesain Bapak Ibu. Jadi kenapa kita sudah mulai mengenalkan ini Bapak Ibu? Pemerintah itu sudah mengenalkan ya baru-baru ini coding sama AI. Salah satu dampak resiko dari AI itu, makanya perlu dirasakan, mungkin ini teman-teman dari pakar ahli, praktisi juga. Semakin banyak AI yang bermunculan, itu banyak kasus yang dialami dari teman-teman pendidik. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah tahu, sudah pernah mengalami di kelas, murid yang awalnya mungkin pandangan kita biasa-biasa saja, kemudian kita kasih tugas, artinya bisa menyelesaikan, tetapi secara tanggung jawab, misalnya disuruh presentasi, dengan tanggung jawab belum bisa memastikan atau 100% dia bisa mengerjakan sendiri. Itu kalau ditanya terus kasus itu ada Bapak Ibu, ternyata menggunakan apa? Menggunakan AI, ChatGPT. Nah, semacam kasus-kasus seperti itu Bapak Ibu, itu hanya 1, 2, 3, belum yang lain-lainnya. Nah, itu perlu tantangan dari seorang pendidik, seorang guru, bagaimana cara kita benar-benar memanfaatkan AI itu. Nah, makanya perlu ada coding AI itu Bapak Ibu. Nah, jadi latar belakangnya itu seperti itu. Coding AI. Codingnya anak-anak disuruh untuk berpikir kritis, berpikir komputasional, kritis, kreatif. Nah, seperti itu. Kalau di codingnya Bapak Ibu berpikir komputasional, itu anak-anak belajar untuk dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah. Jadi anak-anak kalau menerima informasi yang di berita gitu ya, jadi benar-benar untuk bisa meng-cross check tadi. Punya masalah, ini ya itu kemarin kasus yang apa itu? Yang di SMA itu. Nah, itu kan bullying Bapak Ibu ya. Nah, itu kan dari pemikiran yang anak-anak yang sempit gitu ya. Ya karena dibullying mungkin ya. Berita, kasus, informasi, bisa menyaring. Masalah-masalah yang besar seharusnya anak itu bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Bisa menyelesaikan masalah, itu dekomposisi. Kemudian ada lagi abstraksi. Abstraksi itu memilah mana yang ini klarifikasi, mengkelompokkan. Kemudian ada juga
Pola itu polanya seperti apa Bapak Ibu. Jadi memang belajar dikenalkan, belajar untuk mengenalkan pola. Polanya itu kalau polanya tetap membesar apa mengecil kalau di SD. Polanya kalau bilangan gitu itu bilangan ini Bapak Ibu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa ditebak. Belajar untuk membaca pola. Setelah pola baru algoritma atau membaca langkah-langkahnya. Tidak sulit Bapak Ibu. Kalau teman-teman ini yang belajar coding itu nggak sulit sekali. Tidak harus pakai komputer. Karena ada versi unplug, ada versi plug maupun internet base. Belajar di kehidupan sehari-hari bisa itu sudah dinamakan coding by unplug. Nah, AI-nya itu apa AI-nya? AI-nya itu konsep dasar untuk berpikir komputasional itu Bapak Ibu, itu adalah konsep dasarnya AI, masukkan data di AI. Perintah itu adalah konsep dasar dari codingnya Bapak Ibu. Perintah, prompt. Nah, kalau prompt itu ditulis dengan yang ngawur, artinya perintahnya nggak jelas, buatlah perangkat pembelajaran, nyel gitu dok, nggak ada secara rinci. Nah, rincinya itu sudah membuktikan di berpikir komputasional tadi. Dengan rincinya itu anak-anak bisa mitati. Ini termasuk misalnya kalau deskripsi itu Bapak Ibu, deskripsi menggambarkan, diceritakan, itu anak-anak belajar itu sudah dekomposisi masuk, pola masuk, abstraksi masuk, algoritma masuk. Contoh yang paling kecil membuat teks prosedural. Nah, itu kalau di SD. Nah, mungkin teman-teman kalau di SMP atau di SMA pasti banyak. Itu kalau diintegrasikan dengan mata pelajaran. Gitu. Nah, untuk struktur kurikulumnya ini sekarang, karena saya sangkutkan dengan struktur kurikulum coding AI yang sudah ada modul, itu memang khusus bukan diintegrasikan pada mata pelajaran Bapak Ibu. Tapi memang ada elemen-elemen sendiri. Elemen 1 itu berpikir komputasional. Kemudian ada elemen 2 literasi digital gitu. Yang ketiga ada etika dan penggunaan kecerdasan artifisial. Dan keempat itu ada pemanfaatan seperti itu. Nah, yang terakhir itu etika dan pemanfaatan kecerdasan artifisial itu yang penting Bapak Ibu, yang perlu ditekankan. Nah, memang sekarang masih fokus pada private di teman-teman TIK. Kalau di SMP, mungkin dari teman-teman TIK sudah pernah mengadakan itu, maka codingnya itu diajarkan. Nah, kalau di SD, ngapunten memang untuk guru TIK-nya memang kadang terbatas, terbatas, makanya sasarannya, targetnya guru kelas. Lebih-lebih kalau sudah punya guru TIK-nya maka diajarkan. Nah, mungkin nanti 2-3 tahun ke depan untuk yang kelas SD di kelas 5 dan 6, 5 dan 6. Kemudian di SMP kelas 7, 8, 9, Nah, kemudian yang kelas SMA itu 11, 12, 10, 11, 12. Nah, itu tahapan awalnya Bapak Ibu. Untuk tahun ini kelas 5. Berarti SMP-nya kelas 9. Untuk yang SMA-nya kelas 11 gitu ya. Tahun depan lagi baru kelas 6. Berarti 6-nya sudah selesai. 5, 6 berikutnya tahun depannya berarti kelas 7, 8, 9. Berikutnya SMA-nya berarti 12. Jadi 2 tahun sudah, 5, 6 sudah. Nah, kemungkinan Bapak Ibu, kemungkinan itu bisa Bapak Ibu, bisa beranjak pada kelas berikutnya, kelas di bawahnya.
Bisa kelas 1, 2, 3, 4, kemudian 7, 8, ataupun 10, 11. Karena dirasa kalau ini memang bermanfaat sekali Bapak Ibu, apalagi sekarang ada bantuan itu nggih, papan interaktif itu nggih. Nah, itu kan sudah teman-teman dari tiap sekolah kan sudah punya. Nah, itu sudah bisa digunakan Bapak Ibu. Yes. Jadi pembelajaran digital memang benar-benar ini pemerintah sudah benar-benar memberikan banyak surprise. Baik Bapak Ibu, untuk generatif AI ini bisa merubah teks, gambar, musik, audio, kode, dan video. Ini Gemini juga bisa Bapak Ibu nanti. Menggunakan AI dengan aman dan tanggung jawab. Oke, lah ini yang perlu ditekankan Bapak Ibu, penggunaan secara aman dan tanggung jawab. Nanti ada sesi prakteknya Bapak Ibu ya. Jadi sebentar ini untuk konsep dasar dulu. Nah, bias dan keadilan, ini maksudnya apa? AI itu perlu dievaluasi Bapak Ibu. Hasil dari AI, hasil dari Gemini, hasil dari ChatGPT, Meta AI, Perfleksi, dan apapun itu, Cici, ya. Semua hasil AI, hasil keluarannya, outputnya itu potensi bias. Kenapa bias? Nah tadi, karena prompt yang dihasilkan, prompt yang ditulis, itu tidak lengkap, bahasanya gitu. Dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Betul. Jadi setiap kali kita membuat prompt, jadi perlu dievaluasi, perlu dibaca ulang. Tidak langsung kita berikan itu misalnya untuk anak-anak, misalnya langsung berikan, tidak. Seharusnya memang harus filter dari kita dulu, difilter dulu. Kemudian sistem AI mencerminkan bias dari data pelatihan. Mereka yang dilatih dari komputer data mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Jadi apalagi kalau soal istilahnya hubungannya dengan sejarah gitu, apalagi sejarah, tanggalnya, kemudian tempatnya itu harus di cross check. Sistem AI yang bias dapat menghasilkan tanggapan yang berbeda. Pendidik memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mengurangi bias di kelas. Jadi semuanya kembali kepada pendidik, guru, Bapak Ibu. Oke, bagaimana pendidik mengatasi bias? Nah, ini evaluasi alat AI secara berkala. Boleh, ini ajari siswa untuk berpikir kritis. Nah, ini perlunya Bapak Ibu. Perlunya anak-anak berpikir kritis karena memang anak-anak sekarang by data. Jadi sesuai apa yang diamati. Jadi kita harus menggunakan model pembelajaran yang berpikir kritis. Boleh dengan problem based learning, PBL itu bisa. Anak-anak menggunakan produk hasilnya pakai project based learning, boleh pakai discovery learning, penemuan. Nah itu. Meskipun tidak semua dilakukan Bapak Ibu, paling tidak kita sudah melakukan. Sesuaikan dengan tema atau topiknya seperti apa. Mau tidak mau kita harus belajar Bapak Ibu. Kemudian ada satu tim misalnya, satu tim, satu fase itu menggunakan AI Gemini. Jadi libatkan anggota tim dengan latar belakang yang beragam. Jadi untuk bisa lebih bervariasi lah. Kemudian edukasi penggunaan AI secara jujur dan tanggung jawab. Nah ini edukasi penggunaan AI. Kalau ke anak-anak misalnya pasti anak-anak itu sudah nggak bisa lepas dari gadget HP, Bapak Ibu. Sekali waktu Bapak Ibu,
boleh suruh presentasi mandiri. Nah, bagaimana hasilnya gitu nih Bapak Ibu. Ini untuk halusinasi dan akurasi. AI memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Ya, ini chatbot AI, ingatlah bahwa mereka bisa saja memberikan informasi ini memberikan prompt yang salah Bapak Ibu ya. ZZ Plan ini ternyata Gemini keliru dalam beberapa hal seperti nama ilmiah. Seharusnya Semikoles Zaviozolia bukan Semikoses Zaviozolia. Nah, ini perlu dibaca ulang ya. Nah, mungkin ada kesalahan. Ini IPA Bapak Ibu ya. Biologi ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang berbeda mapel ya, guru kelas, kemudian guru mapel lain mungkin harus di cross check Bapak Ibu. Ini contoh umum chatbot menghasilkan informasi yang tidak akurat, fakta buatan, logika yang salah, kemudian kutipan ini Bapak Ibu. Ketika diminta sumber, chatbot terkadang bisa menciptakan pengarang, publikasi, dan bahkan keseluruhan studi penelitian ini yang salah. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu. Tetap harus di cross check. Kalau kita syukur kopas, paste gitu ya. Nah, itu khawatirnya. Nah ini. Kemudian chatbot memberikan kutipan yang salah. Maka waktu kita ngerjakan biasanya kalau ini artikel gitu nggih, ditulis di jurnal itu bisa di cross check salah Bapak Ibu. Nah, evaluasi kritisnya terhadap AI-nya seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu bisa ngecek pakai akurasi. Apakah tanggapan ini mengandung kesalahan faktual atau informasi yang salah? Bisakah Anda memverifikasi hasilnya dengan menggunakan sumber-sumber yang lain? Boleh kelayakan. Apakah respon ini sesuai untuk konteks pendidikan? Sesuai apa tidak prompt-nya Bapak Ibu? Ataukah format struktur yang dibuat sama sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Nah, ini perlu dievaluasi secara kritis. Oke, literasi data Anda ini boleh. Nah, ini Bapak Ibu terkait praktek baik prompt. Nah, sebentar ya. Nah, ini cara membuat prompt Bapak Ibu. Prompt itu instruksi. Ya. Prompt itu instruksi atau pertanyaan, perintah. Perintah yang Bapak Ibu tulis untuk berinteraksi dengan chatbotnya, di Gemini-nya, di Meta AI-nya, di ChatGPT-nya. Perintah yang Anda tulis berperan penting dalam membentuk responnya. Responnya seperti apa? Nah, untuk hasil terbaik, buatlah prompt dengan baik dan berikan konteks yang jelas. Nah, ini macam-macam Bapak Ibu. Ada yang membuat kerangka prompt. Ini kalau di Gemini, dari pelatihan Gemini Akademinya, itu dibuatkan sebuah kerangka prompt itu dari singkatan parts. Nah, parts itu apa, Bapak Ibu? Nah, ini parts itu personalnya Bapak Ibu apa sih? Jenengan tugasnya apa? Posisinya apa? Profesinya apa? Nah, aim-nya, tujuannya. Sebutkan tujuan Bapak Ibu. Apa yang ingin Bapak Ibu capai dengan generatif AI pakai Gemini itu apa? Resipien pesertanya Bapak Ibu, target audiennya siapa? Baru temanya, tema gayanya seperti apa, nadanya seperti apa, parameter relevan yang diinginkan seperti apa. Nah, ini membuat
kerangka prom ini tergantung kreativitas Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu kreatif membuat ini, hasilnya pun nanti semakin bagus. Jadi nanti desainernya by AI gitu ya nanti berarti. Kemudian strukturnya, structure. Nah, strukturnya itu format Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu inginkan itu seperti apa? Nah, contoh, ya, Bapak Ibu ini, nah ini misalnya, contoh ini, prom dasar, buat 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek pengurangan sisa makanan. Nah, ini Bapak Ibu, ini termasuk personanya. Ya. Persona itu tadi, dengan profesinya seperti apa? Saya adalah seorang desainer pembelajaran ahli untuk siswa sekolah menengah. Ini memang diperuntukkan untuk sekolah menengah. Ya. Kalau sekolah dasar, berarti sekolah dasar. Sekolah SMP, sekolah SD, jenengan langsung fokus, gitu boleh. Langsung fokuskan. Untuk, nah ini, fokus pada pendidikan keberlanjutan lingkungan. M-nya apa? M itu tujuan. Buat catatan guru yang komprehensif untuk 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan sisa makanan. Pesertanya siapa? Proyek ini akan diperuntukkan bagi kelas 8, berarti SMP, di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswa sangat termotivasi dan bersemangat tentang keberlanjutan lingkungan. Temanya apa? Gunakan nada santai dan menarik. Sangat interaktif. Nah, gitu ya. Strukturnya apa? Format dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan permohotannya. Ini contoh Bapak Ibu. Ini contoh yang bisa Bapak Ibu kreasi sendiri. Sesuaikan dengan kebutuhan di kelasnya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini caranya. Baru kita cara Bapak Ibu kita langsung praktek. Kita coba. Nah, 10 transformasi coba kita langsung. Bapak Ibu bisa langsung dibuka yang Gemini, set Gemini google.com. Di Google bisa Bapak Ibu langsung buka. Gemini, atau ada bisa buka Bapak Ibu lewat di fitur Google-nya, Google Workspace. Coba saya ini cek dulu sebentar. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga mulai, jadi biar sekalian praktek, sekalian praktek. Kita mulai Bapak Ibu, misalnya ini bisa dengan 2 cara, bisa Bapak Ibu. Oke, sudah tampil nggih Bapak Ibu ya? Kalau di Gemini ini enak Bapak Ibu karena sudah masuk fitur nggih, bukan daftar dulu, bukan platform nggih Bapak Ibu. Ini sudah fitur di Google Workspace. Bapak Ibu, tampilannya sudah terlihat? Masih panjang itu gambarnya itu. Oh, ada yang bertanya? Monggo, sebelum dipraktekkan, ya. Silakan Bu Hana Khair. Bu Hana Khair, silakan. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita praktekkan. Monggo. Ini pas jam 2. Nanti selesai lah praktek sebentar.
Ngapunten Pak, masuk Pak Fendi. Iya, silakan Bu, silakan. Ya. Terus pundi tadi Pak? Kita praktek napa Pak? Langsung masuk ke Gemini apa tadi? Oke, boleh ketik langsung di websitenya Bu. Website. Ya, nggih. boleh. Ada 2 cara sih, ada 2 cara. Gemini Google. Oh, nggih. Nggih. Sebenarnya sudah saya kasih tutorial di ini saya langkah-langkahnya di Classroom itu sudah saya masukkan di ini di Gemini. Nah, buka https://gemini.google.com. Nah, ini bisa dicoba Bapak Ibu. Di Classroom itu sudah saya buka. Atau Bapak Ibu langsung saja di sini di fitur Google Workspace-nya biar langsung. Oke. Bisa terlihat Bapak Ibu ini sudah. Nah, ini bisa jenengan masuk biasanya di email lah ya. Biasanya di email itu ini tampilan layarnya nggak panjang gitu ya Bu. Nah, ini Bapak Ibu di fitur GWE-nya di sini kan macam-macam itu nggih. Di situ ada yang bawah ada Drive, Classroom, Dokumen, Spreadsheet, Slide, Kalender, Chat, Meet, Formulir, Site. Nah, di situ ada, nah ini Bapak Ibu, Gemini. Dengan klik, nah itu paling cepat di fitur GWE, Google Workspace, Google Workspace for Education. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Sudah semua? Sampun Pak. Di layar ini sudah tampil enggak ini Bapak Ibu? Ini. Nggih, sampun. Sudah Pak. Sudah ya? Sampun. Nggih. Iya, ditampilkan kok panjang ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini pertama Bapak Ibu. Kalau pertama mungkin Bapak Ibu untuk alur percakapannya mungkin masih kosong ya. Nah, ini salah satu alur percakapannya yang sudah saya buat lah. Itu bisa disimpan Bapak Ibu, nanti tersimpan Bapak Ibu. Sebentar gitu. Tampilan saya kok banyak layar di sini. Selamat siang Bu Evi. Nggih. Izin Pak Pendika. Nggih Bu, sinten nggih, monggo. Tampilan jenengan sebenarnya sudah bisa Pak kalau jenengan buka tab yang Gemini. Tapi kalau jenengan klik yang tab melihat Meet Google jadinya ya mirror kayak OBS gitu Pak. Jadi cukup lanjutkan yang di tab saja. Iya, di tab nggih, sudah muncul niki. Kula ulang lagi nggih. Nggih, betul. Ini saya ulang lagi Pak ini Pak. Makanya layar kok banyak ini. Nggih. Nah. Sudah. Nah. Mungkin ini nggih. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, ini baru tampilan seperti ini. Baik Bapak Ibu,
kita mulai nggih praktek jenengan mungkin juga sambil nyantai nggih, sambil praktek. Bapak Ibu, ini fitur tampilan awal di Gemini seperti ini nggih. Lah, saya beritahu Bapak Ibu, untuk akunnya ini saya belum upgrade Bapak Ibu. Nah, tadi kan di awal kan ada nih yang gratis, ini kan saya gratis gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang berbayar soalnya. Lah berbayar itu beda nanti penggunaan fasilitasnya. Nah, itu yang berbayar ada yang tidak. Ini saya pakai yang tidak berbayar alias gratis Bapak Ibu. Kalau pakai Pro, ini mau saya upgrade soalnya. Ini masih habis pelatihan kemarin. Belum sempat mau ngupgrade Bapak Ibu. Yes, insya Allah setelah ini kita upgrade nanti bisa buat VO3-nya Bapak Ibu. Video sinematik Bapak Ibu. Nah, di sini tidak muncul soalnya Bapak Ibu. Nanti ada video untuk membuat yang video sinematiknya. Baik, ini saya ulang. Nah, ini tampilan Bapak Ibu percakapan. Ini tampilan bisa diperkecil nggih Bapak Ibu. Ini tampilan setiap Bapak Ibu membuat prompt, membuat percakapan itu. Ini bahasanya apa ya? AI-nya di sini asisten lah Bapak Ibu. Asisten jenengan mau tanya apa. Ini fitur-fiturnya banyak Bapak Ibu. Kalau di sini nanti kalau akunnya akun Pro, nanti ini upgrade-nya Pro Bapak Ibu ya. Nah, ini tempatnya untuk perintah Gemini, prompt. Saya maksud tadi promptnya. Jangan tulis di sini. Nah, ini untuk toolnya. Nah, toolnya itu ada pembelajaran terpadu, ada deep research, penelitian mendalam. Nanti itu berupa artikel, berupa penelitian, banyak. Kemudian membuat gambar, Bapak Ibu bisa di sini macam-macam. Ada kanvas, kanvas nanti kodenya. Nah, nanti bagaimana? Nanti kita coba, Bapak Ibu. Misalnya kita coba ini prompt yang sudah saya siapkan di Classroom, Bapak Ibu. Di Classroom. Ini Bapak Ibu nanti bisa coba saya ini yang sama tadi promptnya Bapak Ibu. Nah, ini sebentar. Jadi kita pakai persona, pakai pakai recipient, pakai temanya apa sama strukturnya apa. Pakai parts, Kita masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, sudah. Ini nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri sesuai. Jadi biar tidak lama. Nah, ini buat saya adalah seorang desainer pembelajaran ahli untuk siswa sekolah dasar dengan fokus pada pendidikan berkelanjutan. Itu personanya. Buat catatan guru yang komprehensif untuk 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan sisa makanan. Proyek ini akan diperuntukkan bagi kelas 5, 6 misalnya di sekolah dasar. Para siswa ini, para siswa seterusnya ya. Nah, ini. Oh ya, ini alatnya misalnya kita pakai pembelajaran terpadu boleh. Ini masih proses nih Bapak Ibu. Sebentar kita tunggu. Di sini ada fitur ini Bapak Ibu, ada yang cepat, ada yang Pro di sini. Model penalaran dengan 3 Pro ini maksudnya ini beda kecepatan gitu ya. Beda kecepatan, lebih cepat. Kalau yang di sini model penalarannya ini akurat, lebih akurat gitu loh. Menganalisisnya lebih
lebih kompleks, lebih akurat gitu. Nah, ini sudah. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang ditawarkan, Bapak. Misalnya Bapak Ibu kurang sip nih, misalnya kurang bagus, kurang apa, boleh ditambahkan Bapak Ibu. Ini aktivitas 1, detektif sisa makanan, menguak masalah dan dampak. Nah, ini dibaca dulu Bapak Ibu. Dipaskan dengan sesuai dengan CP apa tidak, atau mungkin CP-nya yang keliru, TP-nya kurang pas misalnya, waktunya, estimasinya, seharusnya kurang ini, kurang itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambah atau bisa kurangi. Ini yang ditawarkan Bapak Ibu. Nah, terus ini banyak ini. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ada fitur. Nah, di sini nanti kalau misalnya mau ini dicetak atau disalin gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bagikan dan ekspor. Bagikan dan ekspor ini bisa salin respon. Ini kalau bagikan dan ekspor Bapak Ibu klik, bisa nanti langsung ekspor dokumen. Contoh, ini saya ekspor ya. Nah, misalnya ini hasilnya langsung ke Google Doc Bapak Ibu. Ya, ini sudah. Oke, ini sudah buka dokumen. Bentar. Nah, ini langsung ke hasilnya Google Doc. Google Dokumen. Ini saya lihatkan Bapak Ibu, sebentar. Oke, nah ini. Nah, langsung Bapak Ibu ditampilkan ke Google Doc gitu. Nah, ini enaknya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah jadi Google Doc, nanti Bapak Ibu bisa download, bisa di sini file. Nah, ini. Nah, bisa bagikan buat salinan lagi, buat download. Nah, ini kalau ditambah, jenengan tambah bisa diedit di sini boleh. Atau sebelum diedit, Bapak Ibu di sininya tadi di percakapannya mungkin jenengan tambahkan kurang apa, misalnya menambah rubrik misalnya, boleh ditambah rubrik misalnya, baru sampai Bapak Ibu sesuai dengan yang diminta apa. Ini semacam ya, memang semacam kayak asistennya ya Bapak Ibu ya. Misalnya tambahkan dengan rubrik penilaian. Nah, itu baru nanti proses lagi. Tambahkan penilaian. Nah, ini oke. Nah, ini tadi saya suruh nambahkan tambah rubrik. Nah, ini Bapak Ibu muncul. Rubrik penilaian proyek diskusi aspek kelompok. Nah, ini kriteria superhero. Nah, champion, side kecik, pelajaran. 1. Luar biasa, baik, cukup, dan perlu peningkatan. Langsung Bapak Ibu ini. Coba nanti dicek lagi Bapak Ibu, ini kurang dari 5 berarti ide yang diusulkan lebih dari 5, sangat orsinil, fun, 100% praktis untuk lingkungan siswa dan seterusnya. Nah, oke. Nah, bisa nanti Bapak Ibu ekspor lagi, bagikan ekspor ke dokumen atau dijadikan draft di Gmail Bapak Ibu.
Oke, sudah Bapak Ibu untuk yang pembelajaran terpadu ya. Mungkin untuk yang berikutnya, misalnya dengan satu tema ini, satu prompt ini misalnya gitu Bapak Ibu. Coba kita pakai deep sheet. Nah. Oh, jadi beda lagi gitu. Kita dengan prompt yang sama, promptnya tadi sama. Kita masukkan. Nah, dengan deep sheet-nya seperti apa? Oke. Dengan prompt yang sama Bapak Ibu. Oke, sudah selesai ini. Nah ini sudah Bapak Ibu. Situs risetnya ini sudah keluar. Nah, ini ditampilkan analisis hasilnya. Nah, kalau mau mulai penelitian Bapak Ibu ini ditambah lagi. Oke, mulai penelitian. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau buat artikel, ya. Nah, referensi Bapak Ibu ya. Ini referensi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tampilkan alur berpikir. Oke, wah ini Bapak Ibu riset websitenya ini. Penting Bapak Ibu. Website untuk penelitiannya itu sudah ditampilkan. Nah, ini ada PKP jurnal jurnal didaktika Bapak Ibu ini. Ada yang dari luar juga. Wawasan pedagogiknya muncul penemuan. Ini sifatnya di riset Bapak Ibu, ini sudah bawahnya ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba nih Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Sekarang kita coba untuk yang ini Bapak Ibu, Canvas. Nah, ini Canvas ini buat aplikasi Bapak Ibu. Coba nggih, kita coba. Saya adalah guru kelas sekolah dasar kelas 5, nggih, kelas 5. Buatkan saya aplikasi permainan, misalnya apa? Ular tangga. Misal nggih Bapak Ibu. Permainan ular tangga tentang apa? Rantai makanan. Aplikasi sangat menarik dan interaktif. Coba ini nanti kalau kurang baru dikasih ya, sangat menarik, interaktif. Oh ini aplikasi itu ya, aplikasi berbasis HTML. Aplikasi untuk peserta didik kelas 5 SD. Nah, ini untuk yang fitur Canvas ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu akan ditampilkan kodenya Bapak Ibu, ini masih memproses ya. Masih memproses. Oke, ini untuk masih memproses. Nah, jadi sangat mudah sekali ya. Artinya apa? Kita tidak belajar di JavaScript, HTML-nya, belajar coding yang sulit gitu ya. Yang rumit pakai bahasa pemrograman gitu. Nah, muncul Bapak Ibu.
ular tangga rantai makanan. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana ini nanti di-sharekan ke anak-anak gitu ya. Sharekan ke anak-anak, ini cara mainnya. Nah, ini perlu yang di-sharekan ke anak-anak seperti apa? Ini Bapak Ibu, bagikan. Nah, biasanya ini ada pertanyaan juga, bagaimana cara nge-sharekan ke anak-anak ini? Nah, caranya ini Bapak Ibu. Ini salin konten. Ini salin konten. Okay. Nah, kalau saya biasanya yang berbasis web seperti ini, jenengan masuk ke Google Sheet yang paling mudah. Memang ada yang berbasis web yang lain tuh ada. Yang sering yang saya pakai memang yang Google Sheet Bapak Ibu. Okay. Yang pakai Google Sheet itu berarti ya sama. Kita lihatnya di sini sebentar. Tadi ini ya Bu, bagikan, salin konten, okay. Kemudian masuk di Google Sheet, okay. Di Google Sheet. Sebentar. Di Google Sheet. Oke, sebentar ya, Google Sheet. Di GWE-nya, Google Workspace-nya, Bapak Ibu, cari Google Sheet. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah kita masuk di Google Sheet ini, nah nanti kita sematkan. Nah, di Google Sheet ini coba ini misalnya, nah ini permainan, misalnya jangan buat, boleh buat baru. Boleh buat baru. Atau yang sudah ada kumpulan dari permainan aplikasi, misalnya ini Bapak Ibu nggih. Aplikasi buat baru boleh. Nah, di sini Bapak Ibu ada tampilan ini Bapak Ibu, sematkan. Nah, disematkan di mana? Disematkan kode, ada URL, ada sematkan kode. Kode jangan masukkan di copy paste di sini. Oke, kalau sudah, nah, masih proses ya, masih proses. Oke, kalau sudah berikutnya. Oke, nah ini baru sisipkan Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai. Nah, langkah terakhirnya Bapak Ibu, nah, langkah terakhirnya ini publish. Jangan lupa, kalau tidak dipublish nanti tidak bisa Bapak Ibu. Ini aplikasi. Publish ini, nah ini dipublish. Nah. Kembali ke editor. Cek sebentar, ini enggak muncul ini. Oh, beda judul, ada dua tadi. Misalnya ini saya ganti ular tangga. Rantai makanan.
Nah, ini sudah publish Bapak Ibu. Ini baru linknya bisa di salin link. Nah, ini baru di salin link. Baru linknya dikasihkan ke anak-anak. Tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini aplikasinya kalau di HP, nah, tampilannya seperti ini. Kalau menggunakan tablet Bapak Ibu, nah sepertinya seperti itu tampilannya. Kalau menggunakan laptop, nah berarti seperti ini. Nah, itu untuk menampilkan nge-share linknya ya, ke web. Jadi nanti bisa ditampilkan ke anak-anak. Jadi bisa menggunakan HP, pakai tablet maupun pakai laptop gitu ya. Oke, ini untuk yang Gemini, untuk yang Canvas Bapak Ibu ya. Ini ada satu lagi Bapak Ibu, notebook LM sebenarnya. Mungkin masih ada setengah jam. Saya coba buka ya Bapak Ibu, notebook LM-nya. Ya. Notebook LM itu salah satu juga fitur Gemini AI-nya, salah satunya di AI, kita bisa buka di fitur Google Workspace-nya Bapak Ibu ya. Coba kita buka di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Notebook LM. Coba saya ulang lagi ya. Saya ulang. Jadi untuk notebook LM ini Bapak Ibu bisa jenengan buka di fitur Google Workspace Bapak Ibu nggih. Di Google Workspace. Sebentar nggih, ini saya buka dulu. Jadi di bawah itu ada notebook LM. Ini di Classroom-nya tidak saya sematkan Bapak Ibu. Ini tambahan ya. Notebook LM. Nah, ini Bapak Ibu bisa buka di sini notebook lm.google.com. Nah, kalau cara cepatnya Bapak Ibu bisa buka di fitur Google Workspace yang titik 9 paling pojok kanan ya. Nah, itu kan ada paling bawah notebook LM. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, notebook LM apa saja? Nah, ini bisa Bapak Ibu buka baru. Ini yang sudah pernah saya buka etika dan kecerdasan ini coba. Ya.
notebook baru misalnya ini. Nah, boleh Bapak Ibu, sumbernya apa ini? Notebook LM ini Bapak Ibu bisa mencari sumber informasi. Kalau di sini catatan riset, pemasaran, bacaan kursus, atau bahasanya kalau jenengan punya contoh panduan misalnya, panduan kokurikuler misalnya, coba panduan kokurikuler, upload sumber. Gemini, coba sebentar nggih. Nah, ini panduan kokurikuler misalnya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan informasi terkait bagaimana cara bisa untuk meringkas dengan audio, menggunakan video, peta pikiran, membuat dengan laporan, kartu tanya, kuis, infografis, sama slide presentasi. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Oke, ini panduan implementasi dan evaluasi pembelajaran kokurikuler. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang asisten kita Bapak Ibu ya. Ini notebook LM Bapak Ibu. Nah, panduan kokurikuler. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di sini. Nah, pakai ringkasan video, pakai ringkasan audio maupun peta pikiran dan lain-lain Bapak Ibu. Di sini ada kuis, infografis. Kalau audio video lumayan membutuhkan waktu ya, artinya beberapa nggih. Coba kita coba untuk yang ringkasan audio Bapak Ibu. Jadi membuat ringkasan dengan suara. Nah, ini butuh waktu, guys. Sebentar nggih. Beberapa menit. Ya, masih menunggu ya. Jadi panduan kokurikuler ini yang beberapa halaman itu Bapak Ibu, ada panduan untuk perencanaan pembelajaran dan evaluasi misalnya yang dari pemerintah itu nggih. Nah, itu bisa kita ringkas Bapak Ibu di sini. Wes, langsung bisa pakai suara, pakai video. Sebentar nggih, kita tunggu dulu. Mungkin sambil nunggu ada pertanyaan Bapak Ibu, masih kurang lebih setengah jam, 30 menit. Ini tinggal prakteknya saja Bapak Ibu ya. Kalau di Classroom Bapak Ibu sebenarnya untuk tugas ini tidak sulit sih sebenarnya kan. Tugasnya gampang Bapak Ibu, pakai AI saja bisa. Oke, ini sambil nunggu nggih ringkasan audionya. Coba kita buka di Classroom nggih. Masih nunggu nggih. Muter soalnya audio ya. Karena juga di panduan kokurikulernya kan halamannya banyak.
Coba kita lihat di classroom-nya. Kita lihat di classroom. Classroom. Oke, ini di classroom Bapak Ibu membuat modul ajar. Membuat modul ajar berbasis pembelajaran mendalam lengkap dengan 8 dimensi, profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran sesuai dengan jenjang satuan pendidikannya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, maupun SMK. Ini nanti filenya tadi kalau sudah membuat pakai Gemini AI, nah, ekspor dokumen gitu ya. Ekspor dokumen kan masuk di mana? Google Doc gitu ya. Nah, di Google Doc itu Bapak Ibu bisa share linknya, nanti jangan kirim ya. Oh, ini bukan saya set kuis ya. Sebenarnya bisa di sini Bapak Ibu, nanti coba saya set untuk kuis ya Bapak Ibu. Kirim bisa file atau pakai link gitu ya. Atau bisa di sini Bapak Ibu yang Gemini ini. Nah, ini bukan di sini Bapak Ibu. Kalau ini kan materi ya, ini saran materi. Nah, yang Gemini ini boleh di sini kan ini setnya untuk settingan tugas ya Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah masuk 45. Yang masuk 45, yang daftar 88. Nah, ini nanti bisa di sini Bapak Ibu, di Gemini ini bisa file, bisa link, ya. Nah, gitu. Yes. Terus yang terpenting Bapak Ibu, nah ini sambil nunggu notebook elemen masih muter gitu Bapak Ibu. Nah, untuk dapat kadang 2 hari. Kadang 2 hari muter-muter gitu. Muter-muter ya Pak Fuad ya. Iya Pak Fuad. Ini jaringan mendung aja Pak Fuad sini Fuad. Udah naik. Nah, iya. Di pengimbasan Bapak Ibu, daftar hadir pengimbasan Gemini. Nah, ini saya nyuwun bantuan Bapak Ibu semuanya. Okay. Artinya ini setelah Bapak Ibu mengisi di daftar hadir, lapor ini ada lapor ujian tuh maksudnya kalau di sini saya setting tidak ada ujian Bapak Ibu. Jadi tidak ikut ujian gitu nggih. Tidak ikut ujian saja wis langsung. Nanti saya rekomkan untuk sertifikatnya. Iya, itu tadi memang ditunggu Pak. Ini di lulus apa enggak lulus, apa tidak ikut ujian, sudah kejawab, alhamdulillah. Iya, jadi begini Bapak Ibu, saya setting wis enggak usah ujian dulu di sini, jadi wis langsung ngisi daftar hadir, nanti tidak ikut ujian gitu nggih, tidak ikut ujian. Nah, ID trainernya Bapak Ibu jangan lupa niki trainer kula, saya Vendika, nomornya GAF9C2A. Jangan lupa, jangan salah kamar Bapak Ibu. Nanti beda nomor, nanti beda orang soalnya. Gitu ya. Nah, nanti yang intinya tidak ikut ujian karena ada lulus, ada tidak lulus, ada tidak ikut ujian. Nanti pilih yang tidak ikut ujian. Akunnya yang dipakai itu harus akun belajar itu. Kalau settingan dari Gemini itu memang diperuntukkan ini untuk pemerataan akun belajar bahasanya. Jadi penggunaan pemanfaatan akun belajar.id gitu. Di sini nanti Bapak Ibu yang Google Form sign in ini jenengan klik, nah, baru langsung bisa. Oke. Begitu ini masih nah ini sudah record
by audio. Nah, coba saya kembali lagi. Kita kembali lagi ke notebook LM ya Bapak Ibu. Notebooknya ini. Ini ya sangat membantu sekali Bapak Ibu. Artinya tidak hanya panduan pembelajaran apa, mungkin teman-teman yang membuat pengumuman gitu ya, atau semacam ada panduan SPMB gitu ya. Tulisan dulu rangkaian apa untuk ke sekolahan, ke wali murid, ke apa pengumuman, ditulis dulu lengkap, baru masukkan ke sini. Audionya jalan begini, Bapak Ibu. Saya putarkan ya. Halo dan selamat datang kembali. Kita sering banget ya dengar keluhan kalau sistem pendidikan kita itu terlalu fokus sama nilai, sama ranking. Ini, betul. Suara bisa masuk jadi. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas sebuah dokumen yang kelihatannya mau mengubah arah kapal besar pendidikan Indonesia. Dokumen yang menarik sekali ini. Judulnya Panduan Kokurikuler dari Kementerian Pendidikan untuk tahun 2025. Nah, misi kita kali ini adalah untuk cari tahu, apakah ini benar-benar peta baru untuk keluar dari jebakan nilai itu? Jadi teks bisa menjadi suara. Kita akan bongkar apa itu kokurikuler, kenapa ini bukan sekedar kegiatan tambahan, dan gimana ini bisa membentuk generasi yang utuh. Ini penting untuk Anda, entah sebagai orang tua, pendidik, atau ya siapapun yang peduli masa depan bangsa. Oke, langsung aja kita kupas ya. Kata kokurikuler ini jujur deh, kedengarannya sangat teknis, sangat birokratis. Haha, ya memang. Waktu pertama dengar, saya pikir ini cuma istilah baru aja buat ekstrakurikuler. Apa sih beda esensialnya? Nah, pertanyaan itu kuncinya. Panduan ini dari awal udah menjelaskan loh. Kokurikuler 14 menit. Ya, 14 menit langsung diringkas audio. Panduan belajar dari panduan kokurikuler. Itu belum ringkasan yang video tambah asik lagi itu Bapak Ibu. Coba nanti ya. Peta pikiran ya. Berguna atau enggak ini jadinya. Lagi Pak, gimana? Kita membuat tulisan gitu, tulisan terus pakai ringkasan audio anak-anak belajar. Wah. Ya itu tadi kembali ke awal tadi. Apakah guru bisa digantikan AI? Nah, itu pertanyaan penting. Sebenarnya kita bisa jawab itu. Ya, bisa dijawab itu dari awal. Makanya dari awal kita sudah garis besar. AI itu jangan bisa menggantikan guru. Tidak boleh menggantikan pendidik. Gawe asisten. Nah, kalau asisten harus sebagai alat bantu. AI itu sebagai alat bantu, bukan gantikan. Ya. Salah kaprah kalau menggantikan. Jadi asisten boleh membantu. Nanti kita penegasannya Bapak Ibu tetap kita itu harus yang menegaskan di akhir. Di awal, tengah, akhir boleh. Ini sebagai pembantu, sebagai alat bantu di AI itu. Sampun Bapak Ibu untuk pelatihan ini nggih, Gemini ini. Nanti banyak ya Gemini yang ini Bapak Ibu bisa eksplor lagi nggih. Dari ringkasan video, peta pikiran, laporan, kartu tanya jawab, kuis, infografis, banyak lagi. Nggih, salah satunya saya spill ini nanti biar Bapak Ibu penasaran nggih. Jangan lupa Bapak Ibu yang daftar hadir nggih, nanti Bapak Ibu tadi nggih, tolong menggunakan akun belajar.id. Kayaknya kalau tidak menggunakan akun belajar, kayaknya nanti akan difilter sama tim reviewnya gitu ya. Nah, untuk ID trainernya sudah saya sematkan di Classroom Bapak Ibu nggih. Saya tunggu untuk daftar hadir ini jangan lama-lama. Kurang lebih nanti malam lah terakhir Bapak Ibu nggih. Kalau tugasnya sih tidak harus sekarang, boleh besok. Kalau daftar hadirnya saya tunggu nanti malam Bapak Ibu. Nanti biar masuk rekap, biar saya laporan ke
tim Revo Google-nya biar cepat untuk proses untuk sertifikasinya. Sampun ngoten Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan terkait ini Gemini sama notebook LM. Izin Pak tanya sebentar. Nggih. Untuk mengenai prompt yang persona tadi, ketika kita sudah input masukkan, terus kan ada yang kurang pas. Nah, itu untuk yang perlu diedit itu kita juga perlu pakai yang 4 tadi, persona, atau cukup langsung tolong diedit yang nggak sesuai gitu saja. Sebenarnya lebih efektif yang mana, Pak? Lebih efektif ini dari bagian-bagian tadi, mana yang kurang pas, Pak? Nah, semisal ada kan tadi kayak misal ingin membuat yang dicontohkan, ada yang ingin disesuaikan karena daerahnya, nah itu langsung untuk saja memasukkan prompt tadi. Iya, langsung saja boleh. Soalnya kadang kok kurang pas ini jenengan masukkan, biasanya langsung nanti dibenahi langsung, Pak. Aplikasi itu kurang ada skor, jenengan kurang tambahkan skor untuk aplikasi game ini, nanti langsung akan berubah sesuai apa yang kita input. Jadi nggak perlu ngulang, saya adalah enggak usah. Ngulang gitu. Ya, enggak usah. Langsung di awal. Makanya di awal itu kalau prompt-nya sudah jelas, nah nanti kan tampilannya sudah lengkap, tinggal yang kurang apa langsung tambahkan apa, kurang ini tambahkan ini, gitu aja. Jadi enggak usah dari awal ditulis. Kan tinggal itu nyalin berarti nanti. Prompt-nya disalin ya. Nah, tidak usah, langsung saja, Pak. Langsung yang kurang langsung ditambahkan gitu aja. Enggak usah disalin lagi. Pak, kalau boleh tambah tanya, ini mengenai yang pro, untuk belajar education ini bisa jadi pro gitu Pak ya? Bisa, Pak. Terus mengenai yang notebook LM ini ada batasan atau pripun Pak? Kalau yang notebook LM ini, kalau mau jadikan pro ya Pak ya? Nggak, hanya tanya saja Pak. Ini baru juga kayak pengen nyoba tadi, kayak asik jadi kayak podcast video horor ini, suara-suaranya loh. Jadi kalau pro itu ya memang berbayar gitu nggih, berbayar. Nanti ya otomatis kualitasnya yang ditampilkan beda. Termasuk di yang pro itu pembuatan video Pak, yang di Gemini itu ada VO3. Yang video sinematik. Nah, itu asik, Pak. Nanti dicoba Pak Fuad. Upgrade. Pakai sekolah Pak Fuad. Oke. Tadi ingin loh, maksudnya upgrade itu diklik yang mana saya cari-cari. Oh iya. Terus ada nanti masuk di ada bisa. Masih berdiri sendiri juga kan Pak ya, belum integrasi di Doc atau spreadsheet gitu Pak ya, atau ada add-on-nya ya sebenarnya di Gemini ini, karena jujur Gemini baru ingin tahu hari ini, sebelumnya kan jenengan sampaikan yang DeepSeek gitu. Iya. Sebentar ya. Gimana ya, upgrade kemarin tuh saya cek di email itu banyak Pak. Saya kemarin mau upgrade terus sampai sekarang belum saya upgrade. Mau saya upgrade tuh lupa terus. Upgrade untuk Pro ya. Sebentar.
Pak sekalian mau izin dulu udah jam 3. Oh, nggih, silakan. Untuk ya, wis nanti bisa. Terima kasih jawabannya. Bisa japri, Pak. Sekali ini, Pak. Bisa nanti dijapri, Pak, nanti, Pak Fuad. Nggih. Oke, baik Bapak Ibu. Terkait pelatihan ini, nggih, saya kira cukup, nggih. Untuk tugasnya boleh besok Bapak Ibu. Untuk yang daftar hadirnya saya tunggu nanti malam terakhirnya nggih Bapak Ibu. Mungkin selain Pak Fuad, monggo ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, saya belum ada email belajar ID gimana? Oh, ngoten. Iya. Baru tak, Bu? Tidak sih, saya mengajar di SD Muhammadiyah itu 6 tahun, tapi belum ada. Oh, belum. Hampir 6 tahun. Belum bisa, belum dapat gitu maksudnya. Iya, belum. Dicoba pakai Gmail biasa aja, Bu. Gmail pribadi aja. Nggih. Wis syukur-syukuran nanti bisa masuk. Yang penting dianukan dulu aja. Diusahakan gitu aja nggih. Bu Nur Fatimah. Monggo yang lain Bapak Ibu. Sudah jam 3. Kalau tidak ada kita sesi foto Bapak Ibu ya. Sesi foto monggo semuanya dibuka. Nah, loh, dari tadi nggak dibuka-buka ya. Akun belajar ID bisa diurus gratis secara online ya. Ini Pak Agung ini yang jawab ya. Kan memang operator ini seharusnya. Operator sekolah itu. Seharusnya ya sudah punya Bu Nur Khalifah ya. Bu Nur Khotimah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya kita foto bersama. Oke. Nah, syaratnya sudah masuk Dapodik. Nah, ini Pak Agung. Oke, 1 2 3. Oke, lagi. Modenya jempol. Yuk. Oke, 1 2 3. Oke, jempol. Terus coding AI. Yuk, 1 2. Bu. Yuk, 1 2 3. Oke, semangat. Yuk. Semangat, pantang menyerah. Yuk, 1 2 3. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya nggih. Alhamdulillah, lumayan 2 jam nggih. Sudah pelatihan. Insya Allah informasi ini Bapak Ibu saya ini hanya memberikan informasi yang sedikit Bapak Ibu nggih. Nah,